Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Iras Furqan, Rabiatul Maulidiyah, Eko Triyono, Rahmat Ubaidillah, Ahmad Faisal, M. Alvin Alvando, Muhammad Rafiq, Azizatul Ulya, dan Sulastri Nur Indahsari akan mempresentasikan tentang Hidden Markov Model. Model Markov tersembunyi atau lebih dikenal sebagai Hidden Markov Model atau disingkat dengan HMM adalah sebuah model statistik dari sebuah sistem yang diasumsikan sebuah proses Markov dengan parameter yang tak diketahui, dan tantangannya adalah menentukan parameter-parameter tersembunyi dari parameter-parameter yang dapat diamati. Parameter-parameter yang ditentukan kemudian dapat digunakan untuk analisis yang lebih jauh. Di dalam model Markov yang tersembunyi, state-nya tidak dapat diamati secara langsung. Akan tetapi yang dapat diamati adalah variabel-variabel yang terpengaruh oleh state. Urutan langkah yang dibuat oleh HMM memberikan suatu informasi tentang urutan dari keadaan. Perlu dipahami bahwa sifat hidden merupakan tersembunyi, menunjuk kepada kondisi langkah yang dilewati model, bukan kepada parameter dari model tersebut. Walaupun parameter model diketahui, model tersebut tetap tersembunyi. Baik, selanjutnya, Hidden Markov Model adalah variasi dari finite state machine yang memiliki kondisi tersembunyi Q, suatu nilai output O observasi, kemungkinan transisi A, kemungkinan output B, sebuah kondisi awal P, kondisi saat ini tidak terobservasi, tetapi setiap keadaan menghasilkan output kemungkinan B. Biasanya Q dan O dimengerti. Jadi, Hidden Markov Model disebut triple A, B, P. A. Himpunan observed state O sama dengan O1, O2, On. B. Himpunan hidden state Q sama dengan Q1, Q2, Qn. C. Probabilitas transisi A sama dengan A01, A02, AN1, sampai ANM. AIJ adalah probabilitas untuk pindah dari state I ke state J. D. Probabilitas emisi atau observation likelihood B sama dengan BI dalam kurung OT merupakan probabilitas observasi OT dibangkitkan oleh state I. State awal dan akhir Q0, Qn yang tidak terkait dengan observasi. Selanjutnya itu penggunaan Hidden Markov Model. Pertama, diberikan parameter dari model, hitunglah probabilitas output berupa suatu barisan tertentu. Masalah ini diselesaikan oleh forward algorithm. Kemudian, diberikan parameter dari model, carilah barisan state tersembunyi yang paling mungkin menghasilkan output barisan tertentu yang diberikan. Masalah ini diselesaikan oleh algoritma Viertabit. Kemudian, diberikan sebuah barisan output atau himpunan barisan sepertinya. Maka, temukan himpunan transit state yang paling mungkin beserta probabilitas outputnya. Dengan kata lain, latihlah parameter HMM jika diberikan dataset barisan-barisan tertentu. Model ini merupakan bagian dari Finite State atau Finite Automation. Finite Automation sendiri adalah kumpulan state yang transisi antar state-nya dilakukan berdasarkan masukan observasi. Pada Markov Chain, setiap busur antar state berisi probabilitas yang mengindikasikan kemungkinan jalur tersebut akan diambil. Jumlah probabilitas semua busur yang keluar dari sebuah simpul adalah 1. Gambar di bawah memperlihatkan contoh Markov Chain yang menggambarkan kondisi cuaca. Pada gambar, AIJ adalah probabilitas transisi dari state I ke state J. Misalkan, dari simpul start 0 keluar dari dua kemungkinan, A02 dan A01. Maka jumlah probabilistik A01 tambah A02 adalah 1. Hal ini juga berlaku bagi simpul-simpul yang lain. Markov Chain bermanfaat untuk menghitung probabilitas suatu kejadian teramati yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. P sigma
sigma 1 sama dengan P sigma T kurang 1, sigma T kurang 2, sigma T kurang 3, dan seterusnya. Sigma 1 adalah kondisi saat ini dan sigma T adalah kondisi pada waktu tertentu yang berhubungan dengan sigma 1. Sedangkan sigma T kurang 1 adalah kondisi sebelum sigma T. Kemudian kita dapat berasumsi bahwa sebelah kanan persamaan bersifat invarian, yaitu dihipotesiskan dalam keseluruhan sistem. Transisi di antara keadaan tertentu tetap sama dalam hubungan probabilistiknya. Berdasarkan asumsi pada slide sebelumnya, kita dapat membuat suatu set keadaan probabilistik AIJ di antara dua keadaan SI dan SJ. Dengan rumus AIJ sama dengan P dalam kurung sigma 1 sama dengan SI, atau sigma T kurang I sama dengan SJ tutup kurung, di mana I lebih dari sama dengan 1 dan J kurang dari sama dengan N. Karena I dan J dapat sama, maka berlaku batasan sebagai berikut. AIJ lebih dari sama dengan 0 dan sigma AIJ dengan batasan bawah I sama dengan 1 dan batasan atasnya adalah N sama dengan 1. Selanjutnya ada 3 permasalahan khusus yang dapat diselesaikan dengan metode Hidden Markov Model sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluation atau evaluasi, yang merupakan perhitungan probabilitas dari urutan nilai observasi yang diberikan oleh Hidden Markov Model. Lalu yang kedua ada inference, yaitu penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan berdasarkan asumsi yang diperoleh oleh nilai probabilitas observasi yang didapatkan sebelumnya pada operasi evaluasi. Lalu yang terakhir ada yang ketiga, learning atau pembelajaran, untuk melatih parameter Hidden Markov Model jika diberikan dataset barisan-barisan tertentu agar dapat menentukan himpunan transitive stage yang paling mungkin beserta probabilitas outputnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajajatul Ulia. Contoh kasus, cuaca dalam suatu hari dimerlukan ke dalam 3 status. Hujan 1, berawan 2, dan cerah 3. Aturan probabilitas dari setiap transisi status dideskripsikan sebagai berikut. A sama dengan dalam kurung kurawal AIJ sama dengan 0,4, 0,3, 0,3, 0,2, 0,6, 0,2, 0,1, 0,1, 0,8. Misal, probabilitas cuaca untuk 8 hari berturut-turut. Cerah, 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 hujan, hujan, cerah, berawan, cerah. O adalah tahap pengamatan dengan O sama dengan dalam kurung kurawal. Cerah, 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 hujan, hujan, cerah, berawan, cerah. Sama dengan dalam kurung kurawal 3, 3, 3, 1, 1, 3, 2, 3. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Maka pemodelan dan peluangnya dalam Markov model sebagai berikut. PO model sama dengan P333-11323 garis model. Bentuk umumnya dapat dilihat pada slide 6. Jadi, bentuk umumnya P sama dengan O sekarang garis O sebelumnya. Jadi, P yang pertama, karena O yang pertama sama dengan 3 dan sebelumnya tidak ada, maka bentuknya P3. Kemudian, P yang kedua sama dengan O sekarang yang kedua, yaitu sama dengan 3, dan garis O sebelumnya, yaitu O pertama sama dengan 3, maka bentuknya P3 garis 3. Untuk P yang ketiga, O sekarang sama dengan O yang ketiga, yaitu 3, garis O yang sebelumnya sama dengan 3. Maka bentuknya P3 garis 3. Karena P kedua dan P ketiga sama, maka dituliskan P33 kuadrat. Langkah pencarian PO model selanjutnya sama dengan sebelumnya.
Selanjutnya, menentukan letak A pada kolom matriks dengan melihat pada PO model yang sudah ada. Jadi bentuk pertama karena P3 maka diganti dengan P3. Yang selanjutnya karena P kedua dan ketiga sama maka bentuknya digabung menjadi A33 kuadrat. Yang keempat, A31 didapat dari P13. Jadi A dibacanya O sebelum garis O sesudah kebalikan dari pencarian P, sehingga didapatkan A31. Begitu juga pencarian A selanjutnya. Setelah A didapatkan, maka dapat ditentukan letak angka pada kolom matriks pada slide 9. Jadi bentuk selanjutnya yaitu yang pertama P3 karena bentuknya P yaitu sama dengan kondisi awal, sehingga nilainya 1. Yang kedua, A33 sama dengan, karena letak pada matriks A33 sama dengan 0,8, maka untuk A kedua dan ketiga digabung, sehingga menjadi 0,8 kuadrat. A31 sama dengan 0,1. Dan seterusnya. Kemudian hasilnya dikalikan sehingga didapat hasil 1,536 dikali 10 pangkat min 4. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dilihat pada slide terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.